Krisis politik Somalia meluas ke jalan-jalan di Mogadishu. Bentrokan bersenjata pecah menjelang unjuk rasa anti pemerintah yang direncanakan dengan pihak oposisi menuduh Presiden Hassan Sheikh Mohamud berusaha memperpanjang masa jabatannya yang seharusnya berakhir pada 15 Mei namun diperpanjang selama 1 tahun. Sementara itu pemerintah menyalahkan kelompok bersenjata yang bermotif politik. Untuk membahas perkembangan terbaru, kami sekarang ditemani oleh Awais Ahmed, peneliti tamu SNF di Chatham House. Oi, apa sebenarnya yang memicu bentrokan di Mogadishu? Apakah perselisihan ini terutama tentang waktu pemilihan atau mandat Presiden Mohamed Mohamed? Terima kasih banyak sudah mengundang saya. Saya rasa kita bisa mengatakan bahwa kedua hal tersebut memicu bentrokan yang terjadi saat ini di Mogadishu. Pertama, mandat Presiden Mohamed sudah berakhir. Mandat aslinya berakhir pada 15 Mei 2026. Dan dia mengklaim bahwa dia masih punya 1 tahun lagi karena konstitusi baru yang telah diamandemen oleh parlemen. Meskipun prosesnya kontroversial, di mana beberapa negara bagian federal dan pihak oposisi tidak ikut serta di dalamnya. Di sisi lain, karena masa jabatan presiden adalah 1 tahun, dia juga mengklaim ingin mengadakan pemilu 1 orang 1 suara yang belum pernah terjadi di Somalia selama 50 tahun terakhir. Jadi, pemilu biasanya dilakukan melalui pemilihan tidak langsung, di mana para tetua dan delegasi memilih anggota parlemen dan presiden yang dipilih oleh parlemen. Saat ini, Presiden sedang berusaha beralih dari prosedur tersebut ke sistem 1 orang 1 suara yang masih menjadi kontroversi karena para pemangku kepentingan politik. Beberapa pemangku kepentingan politik dan 2 dari negara bagian anggota federal juga tidak setuju dengan tujuan Presiden untuk mengadakan pemilu 1 orang 1 suara. Dan di sisi lain, model pemilu juga menjadi kontroversi yang menyebabkan bentrokan-bentrokan saat ini di Mogadishu. Lalu, seberapa terorganisir para pendukung oposisi bersenjata saat ini? Apakah kita melihat sebuah gerakan yang benar-benar terorganisir? Kelompok oposisi merupakan aliansi ad hoc yang terdiri dari mantan presiden, mantan perdana menteri, mantan menteri, dan beberapa presiden negara bagian anggota federal. Jadi mereka sebenarnya tidak memiliki tujuan yang jelas selain untuk menyingkirkan presiden saat ini dari Villa Somalia. Jadi beberapa anggota oposisi satu-satunya dukungan yang mereka miliki karena masyarakat Somalia berbasis klan, mereka memiliki anggota klan mereka sendiri, baik milisi maupun beberapa pasukan keamanan pemerintah federal. Jadi kita bisa mengatakan bahwa sampai batas tertentu, mereka mendapat dukungan kuat dari klan mereka, terutama dari mereka yang saat ini sedang menantang Presiden di Mogadishu, yakni mantan Perdana Menteri Hassan Ali Kari dan mantan Presiden Sheikh Sharif Sharahman. Jadi masing-masing dari mereka saat ini tinggal di tempat yang menjadi basis kuat klan mereka. Dan itulah mengapa klan sangat penting ketika berbicara tentang dukungan oposisi bersenjata. Apakah menurut Anda ini berpotensi untuk mengalihkan perhatian pasukan Somalia dari pertempuran melawan Al-Shabaab? Tentu saja, bukan hanya pada masa kritis saat ini, bahkan selama masa jabatan sah Hassan Sheikh, pemerintah telah merebut banyak wilayah dari Al-Shabaab. Namun, ketika pemerintah langsung memulai amandemen kontroversial terhadap konstitusi ini, langsung saja serangan terhadap Al-Shabaab telah berkurang secara signifikan dan menyebabkan banyak wilayah Al-Shabaab yang sudah direbut kembali dikuasai oleh militan mereka. Jadi, hal ini mungkin memiliki banyak dampak saat ini. Awais Ahmed, senang sekali bisa bersama Anda di I24 News English hari ini dan membahas perkembangan terbaru dari Somalia. Terima kasih atas partisipasinya. Sama-sama.